Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi kita memasuki separuh dari perjalanan kita menempa jiwa dalam Al-Madrasah Ar-Ramadhaniyah. Yang identik dengan nisfu Ramadan adalah adanya kunut dalam pelaksanaan sholat witir, agar kita tidak termasuk dari golongan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya tertolak atau tidak diterima. Marilah kita murojaah tentang bab kunut. Di dalam kitab At-Taqrirat Asyadidah halaman 244 sampai 245 disebutkan faidatun al-kunutu kismani. Kunut itu ada dua macam, kunutu rotibatin, satu kunut rotibah, dua kunutu nasilatin. Sedangkan kunut rotibah itu wahwa fi maudhi'aini, ada dua tempat, satu fil iktidal asani min sholatil fajri, iktidal kedua dalam sholat subuh, fil iktidal al akhir li sholatil witri fin nisfi asani min Ramadan, yaitu yang kedua iktidal akhir dalam sholat witir fin nisfi asani min Ramadan, dari separuh yang kedua bulan Ramadan. Dari pengklasifikasian jenis-jenis kunut memberikan tarotubul hukmi atau konsekuensi hukum yang berbeda pula, yaitu kalau kunut rotibah itu termasuk sunat tabaat yang memberikan akibat disunahkannya sujud sahwi jika ditinggalkan. Berbeda kalau kunut nazilah, kalau ditinggalkan tidak disunatkan sujud sahwi, seperti di dalam keterangan kitab Al-Baijuri juz 1 halaman 360 yang mana disebutkan qauluhu fis subhi. Jadi qaulu fis subhi ini adalah menerangkan macam-macam sunat tabaat yang jumlahnya ada 6, yaitu at-tasahudul awal 1, 2 waqu'uduhu, 3 wal kunutu fis subhi wa fi akhiril witri fin nisfi min Ramadan. Di dalam menerangkan fis subhi, beliau Syekh Al-Baijuri menerangkan wahtarosa biqaulihi fis subhi wa fi akhiril witri ila akhirih an kunutin nasilati falayas judu li tarkihi. Jadi kalau kunut nasilah ditinggalkan, falayas judu li tarkihi, tidak disunatkan sujud. Dari dua keterangan kitab tersebut dapat kita tarik kesimpulan: satu, kunut di dalam witir termasuk sunat tabaat yang jika ditinggalkan disunahkan untuk sujud sahwi sekalipun ditinggalkannya karena sengaja. Dua, pelaksanaan kunut witir dimulai malam 16 Ramadan. Hal ini kita simpulkan dari istikmal atau penggunaan lafadz nisful akhir, seperti dalam redaksi kitab At-Taqrirat Asyadidah halaman 347 disebutkan saumun nisfi al-akhir. Ini adalah menerangkan jenis-jenis puasa yang haram dan juga tidak sah, yang mana ada 5, 1 Idul Fitri, 2 Idul Adha, 3 Ayyamut Tasyrik, yang keempat ini saumun nisfi al-akhir, puasa separuh akhir min Sya'ban. Diterangkan wahiyya sadisa asrota wasabi asrota wasamina asrota ila akhiris syahri. Adapun pelaksanaan kunut yaitu satu, tangan diangkat dengan menengadahkan telapak tangan, yaitu menghadap ke atas, dan tidak usah tangan diusapkan ke muka ketika selesai kunut, seperti dalam keterangan Al-Baijuri juz 1 halaman 314 disebutkan wala yusannu masul wajhi akibat doa fi sholat, tidak disunahkan mengusap wajah selesai berdoa saat dalam keadaan sholat. Balil aula tarkuhu, tetapi yang lebih utama adalah meninggalkannya. Bihilafihi khorija, berbeda selesai berdoa di luar sholat.
Yang kedua, saat berjamaah bagi makmum yang mendengar dengan jelas bacaan kunut imam cukup membaca amin jika kunutnya berupa doa, yaitu Allahumma hdina fiman hadait. Dan saat sampai bacaan as-sana, yaitu pujian, yang mana ucapannya fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, makmum membaca sendiri dengan pelan. Dan ketika sampai bacaan sholawat, makmum membaca amin lagi. Untuk makmum yang tidak mendengar sama sekali bacaan kunutnya imam, atau mendengar tetapi bacaannya sulit dipahami, makmum membaca kunut sendiri dengan lirih, seperti yang diterangkan dalam Fathul Mu'in halaman 114, yaitu wajah rubihi ail kunut nadban imamun walau fisiryati. Imam disunahkan membaca keras bacaan kunut sekalipun sholat siriyah. La makmumun lam yasma'hu wa munfaridun. Tidaklah makmum yang tidak mendengar bacaan makmum juga tidak munfarid. Maksudnya fayusirroni mutlakon, keduanya membaca dengan lirih. Wa ammana jahrun makmumun sami'a kunuta imamihi liddu'a minhu. Bagi makmum yang mendengar bacaan kunutnya imam cukup membaca amin. Wa minad du'a as-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kategori doa adalah bacaan sholawat kepada nabi. Fayu aminu laha alal aujuhi. Makmum tersebut membaca amin ketika bacaan sholawat. Amma sana'u, anapun ketika as-sana berupa pujian, wahwa fa innaka taqdi ila akhirih, yaitu bacaan fa innaka taqdi sampai akhir, fayaquluhu sirron, makmum tersebut membacanya sendiri dengan pelan. Amma makmumun lam yasma'hu, adapun makmum yang tidak mendengar bacaan kunutnya imam, ausami'a sautan lam yafhamhu, atau mendengar suara tetapi tidak memahamkan, fayak nutu sirron, maka makmum tadi membaca kunut sendiri dengan pelan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.